Shalom, Bapak dan Ibu yang Tuhan kasihi. Selamat pagi. Saya sangat senang hari ini mendapat kesempatan untuk berkhotbah di hadapan Bapak dan Ibu sekalian secara online. Dalam waktu ke depan, saya akan mengajak untuk kita sama-sama merenung, yaitu tema kita pada hari ini yaitu tentang kemenangan. Di akhir khotbah nanti, kita akan bisa memahami dan menghayati penyebab kita tidak memperoleh kemenangan. Hari-hari ini saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu anak muda, tetapi saya berdoa Tuhan yang telah menebus dosa kita bernama Tuhan Yesus Kristus beserta kita, firman-Nya jelas bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa sampai selama-lamanya. Nah, hari ini kita sama-sama mau belajar tentang kemenangan. Mungkin saat kita kecil, tumbuh besar ya, dan dewasa, sampai usia kita saat ini, kita terus belajar bagaimana agar kita bisa menang. Mungkin kita sering dengar dengan nasihat dari orang lain, dari orang tua kita, dari teman kita, bahkan orang-orang yang kita tidak kenal. Contohnya, bagi anak kecil, ayo nak, pasti kamu menang. Sudah tumbuh besar, ya anak-anak muda ya, bro, sis, masa kalah sama dia? Lalu tumbuh dewasa, masa sih dia udah punya, kok kamu nggak punya? Come on, ayolah. Dan itu semua mengarahkan kita kepada kemenangan. Dan tanpa kita sadari, terkadang kita lupa membangun pondasi bagaimana bila hal tersebut tidak terjadi sama kita. Kita tidak memperoleh kemenangan. Lalu harus apa yang kita harus lakukan? Dan kemenangan seperti apa yang kita perlu peroleh? Nah, hari ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam Perjanjian Lama, Kitab Ulangan pasal ke-20 ayat yang keempat. Sekali lagi kita mengajak untuk kita semua membuka kebenaran firman Tuhan, yaitu di Ulangan pasal ke-20 ayat keempat. Bunyinya seperti ini. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ada Alkisah tentang gadis bernama Ashley, seorang gadis tunawisma yang sangat lekat dengan kemiskinan. Akhirnya dia lulus di Universitas Harvard yang sangat bergengsi di Amerika Serikat. Bagaimanakah seorang gadis tunawisma bisa kuliah di sekolah elit yang menjadi dambaan banyak orang? Semua didapatkannya karena ia tidak kenal menyerah dan berjuang. Dilahirkan dalam keluarga pecandu narkoba yang meninggalkannya begitu saja pada neneknya. Ashley bertumbuh dalam kemiskinan sampai-sampai ia harus memakai baju yang sama terus setiap hari untuk pergi ke sekolah. Saat masuk SMA, seorang pengurus sekolah memberinya pekerjaan sebagai tukang pembersih WC. Di saat teman-teman yang lainnya mengisi waktu istirahat dengan santai, Ashley harus membersihkan WC sekolah, dan ketika pekerjaannya itu sudah selesai, ia masuk ke perpustakaan dan belajar di sana. Semangat juang dan ketekunannya, inilah yang akhirnya mengantarkan Ashley masuk ke Harvard University. Sebuah kemenangan luar biasa yang belum tentu bisa didapatkan oleh orang yang memiliki uang, namun tidak memiliki semangat juang seperti Ashley. Janji kemenangan yang Tuhan berikan akan dinyatakan saat kita melangkah untuk berjuang dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan. Tuhan berfirman kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan menyertai mereka dalam peperangan yang mereka lakukan. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada mereka. Jadi, hari ini bangkitlah, berjuanglah, melangkahlah untuk meraih kemenangan yang sudah Tuhan janjikan. Maka kemenangan demi kemenangan akan Anda alami di tahun 2020 ini. Kita baca kembali Alkitab kita di Ulangan pasal ke-20 ayat ke-3. Ayat sebelumnya, tadi ayat keempat, ayat sebelumnya. Firman Tuhan mengatakan, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu.
Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Lalu ayat satunya mengatakan, di Ulangan 20 ayat yang ke-1, perjalanan hidup orang percaya yang walaupun berada dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan, bukanlah yang mulus tanpa hambatan. Justru sebaliknya, kita akan menghadapi tantangan dan peperangan yang tidak mudah, bahkan jauh lebih besar. Tertulis, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu. Mengapa Tuhan izinkan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita? Karena di balik itu semua, Tuhan punya rencana di mana Dia akan memberikan kemenangan yang besar bagi kita. Jadi, sesungguhnya rancangan Tuhan atas kita bukan sekedar menyediakan berkat-berkat-Nya, tetapi Ia menghendaki agar kita dapat melihat dan mengalami kemenangan atas permasalahan sebesar apapun. Perlu dipahami bahwa kemenangan yang gemilang atau yang gilang gemilang adalah rancangan Tuhan bagi kehidupan orang percaya. Zefanya pasal yang ketiga ayat ke-17. Jadi mari kita buka kitab kita di Zefanya pasal ketiga ayat 17. Firman-Nya, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Mengapa masih banyak anak Tuhan yang belum mengalami kemenangan yang sesungguhnya? Waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Dia tahu yang terbaik dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Hal ini adalah karena kita tidak mau membayar harga. Di setiap peperangan selalu ada pengorbanan dan juga air mata. Sudahkah kita berkorban waktu, tenaga, dan memberi yang terbaik untuk Tuhan? Seberat apapun masalah yang kita hadapi, janganlah takut. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Nah, ada hal penyebab kita tidak memperoleh kemenangan. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa masih banyak anak Tuhan yang belum mengalami kemenangan yang sesungguhnya? Ada hal-hal yang seringkali menjadi penghambat kemenangan yang seharusnya kita peroleh. Nah, penyebabnya yang pertama adalah karena ketidaksabaran kita menantikan Tuhan. Ketidaksabaran membuat seorang menyerah di tengah jalan, tidak lagi bertekun dan menjadi tawar hati. Di Alkitab Yakobus menasihati, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang 7-8. Waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Dia yang terbaik dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Tetaplah bertekun dan sabar dalam menantikan jawaban doa dari Tuhan. Pada saat Anda ingin menyerah, seolah tidak ada harapan, pandang Yesus, teruslah berharap. Karena Ia adalah Allah yang setia. Janjinya pasti akan ditepati tepat pada waktunya. Lalu penyebab kita tidak memperoleh kemenangan. Yang kedua, karena kita tidak mau membayar harga. Seperti yang tadi saya sudah ungkapkan, di setiap peperangan selalu ada pengorbanan, juga air mata. Orang yang sedang berperang mengorbankan kepentingan pribadinya demi kemenangan yang harus ia capai. Orang yang berperang melupakan apa yang ada di belakangnya, melupakan masa lalunya. Ia hanya berfokus kepada apa yang ada di depannya. Kemenangan besar itu membutuhkan perjuangan. Perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Dan pengorbanan
itu pasti sakit. Sekali lagi, kemenangan besar itu membutuhkan perjuangan. Perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Bapak Ibu, anak muda, ingat, pengorbanan itu pasti sakit. Dan mungkin ada air mata. Karena itu, sudahkah kita berkorban waktu, tenaga, dan memberi yang terbaik untuk Tuhan? Contoh, mungkin anak muda ya, sering mendapat jadwal. Loh, kok saya lagi? Mungkin Bapak Ibu juga dalam melayani pekerjaan Tuhan di gereja. Harus bangun pagi, dapat jadwal mungkin ya, jadi asyir. Berarti kan Bapak Ibu harus bangunnya lebih pagi ya, karena gak mungkin kan asyir datangnya terlambat. Dia harus lebih awal sebelum jemaat datang ke gereja. Hal yang simpel tetapi sangat-sangat berharga ya, dalam arti harus ada pengorbanan. Di saat kita mau melayani pekerjaan Tuhan, ya tentu harus ada pengorbanan. Waktu, tenaga, mungkin dana. Mungkin kita sering dengar harus penggalangan dana, lalu ada persembahan, ada program dari gereja yang berhubungan dengan keuangan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa apa yang kau atau Bapak Ibu anak muda kerjakan untuk Tuhan, apalagi ditabur di tanah yang tepat, itu di gereja, atau mungkin buat orang-orang yang membutuhkan, percayalah, Allah kita, Allah yang mencukupkan. Pada saat engkau memberkati, pegang kebenaran firman Tuhan, Tuhan pasti sudah menyediakan berkat buat kita. Percayalah, banyak kesaksian yang mungkin kita sering dengar ya, di jemaat kita sendiri, atau mungkin orang lain. Ada hal-hal yang tidak kita duga bahwa Tuhan menyediakan berkat bagi kita. Puji Tuhan. Sekali lagi, kemenangan besar itu membutuhkan perjuangan. Perjuangan membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan pasti sakit. Mungkin ada air mata. Mungkin badan pegal, capek, lelah. Mungkin Bapak Ibu kerja capek, besok harus bangun pagi melayani. Tapi percayalah, apapun yang kau lakukan buat Tuhan, percayalah, Tuhan akan memberkati. Puji Tuhan. Lalu yang ketiga, penyebab kita tidak memperoleh kemenangan karena tubuh, jiwa, dan roh kita tidak kuat dan tidak siap. Pada saat kita berperang, kita membutuhkan tubuh, jiwa, dan roh yang kuat. Bapak Ibu pernah lihat seorang pasukan yang berperang dalam kondisi yang lemah? Atau dalam keadaan jiwa yang terganggu? Saya percaya, pasukan di saat dia akan melakukan peperangan, matanya pasti dia fokus terhadap yang dia mau serang. Musuh datang di sebelah utara. Gak mungkin kan posisi tubuh kita mengarah ke selatan. Fokus. Nah, hal yang ketiga ini adalah penyebab bagaimana kita tidak mau memperoleh kemenangan, karena bukan sekedar hanya roh atau jiwa atau tubuh. Saya percaya ini merupakan satu paket. Tubuh harus siap secara physically, jiwa kita juga harus siap, roh kita juga harus siap.
Karena kita mau berperang. Pernah nggak Bapak Ibu ketemu pasukan yang mau berperang, tetapi matanya memang menuju musuh, tetapi pikirannya nggak fokus. Dia masih mikir, aduh ngapain gue di sini? Mending gue di rumah santai. Adakah menemukan pasukan seperti itu? Saya percaya Bapak Ibu nggak akan menemukannya. Karena seorang pasukan dia harus siap secara fisik, jiwa, pikiran, bahkan rohnya. Dia harus siap juga untuk berperang. Nah, mungkin pasukan yang mungkin matanya fokus ya, fisiknya fokus, pikirannya mungkin nggak fokus. Mungkin di antara kita ada. Saya pun juga mengalaminya gitu. Di saat kita mau berperang, di saat kita ingin melakukan sesuatu hal, ada hal yang dimana membuat kita terlena sehingga kita nggak fokus. Nah, poin ketiga ini, penyebab kita tidak memperoleh kemenangan karena baik tubuh, jiwa, dan roh kita nggak kuat atau dalam kondisi yang nggak fokus. Jadi, tidak ada pasukan yang berperang dalam kondisi yang lemah tubuh ataupun dalam keadaan jiwa yang terganggu. Karena pada saat tubuh dan jiwa kita tidak siap, maka bisa dipastikan bahwa kita akan kalah dalam peperangan kita. Karena tubuh dan jiwa kita tidak akan kuat menghadapi serangan demi serangan yang ada. Karena itu, kita perlu latih tubuh, kita perlu latih jiwa kita. Kita perlu latih roh kita agar kita siap menghadapi peperangan yang ada dan kita akan kuat menghadapi serangan-serangan yang ada. Nah, saat ini Bapak Ibu, seberat apapun masalah yang kita hadapi, saya mau katakan, janganlah takut. Ulangan 20 ayat yang keempat mengatakan, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Kalau kita dalam dahsyat, amin. Mungkin saat ini dengan kondisi yang terjadi, banyak pergolakan, banyak goncangan, sehingga seakan-akan kita hopeless, seakan-akan kita ya udah mau bikin apa lagi kita. Percayalah, Tuhan punya rancangan yang indah buat kita. Dengan kondisi hari-hari ini, kita terus banyak belajar. Amin. Saya ulang kembali, penyebab kita tidak memperoleh kemenangan. Jadi yang pertama, karena ketidaksabaran kita menantikan Tuhan. Sabarlah Bapak Ibu, anak muda, sabarlah sedikit lagi. Tuhan pasti akan tolong dan memberi kemenangan. Ingat, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik. Lalu penyebab kita tidak memperoleh kemenangan. Yang kedua, karena kita tidak mau membayar harga. Bapak Ibu, kemenangan besar itu membutuhkan perjuangan. Perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Dan pengorbanan pasti sakit. Percayalah, kalau kita dapat melewati dengan kita mau bayar harga, kemenangan kita peroleh. Amin. Dan poin yang terakhir, penyebab kita tidak memperoleh kemenangan karena tubuh dan jiwa serta roh kita tidak kuat dan tidak siap. Bapak Ibu, kenapa sih kita ada di rumah saat ini? Saya juga percaya bahwa ada hal positif yang Tuhan taruh buat kita sama-sama. Kita boleh latih diri kita. Kita boleh latih spirit kita. Kita boleh latih iman kita. Untuk kita tetap kuat. Saat kita di rumah, kita boleh bergandengan tangan. Ada hal yang mungkin kita perlu introspeksi untuk kita perbaiki. Sehingga satu paket baik tubuh, jiwa, dan roh kita
kuat di dalam Tuhan. Mata kita fokus, apa yang kita mau tuju fokus. Percayalah, Tuhan punya maksud yang indah. Sekali lagi, tidak ada pasukan yang berperang dalam kondisi lemah. Kita adalah tentara-tentara Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan tubuhmu, jiwa dan rohmu untuk kau latih di dalam Tuhan. Glory haleluya. Sekali lagi, seberat apapun masalah yang kita hadapi, janganlah takut. Sebab Ulangan 20 ayat keempat mengatakan, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan, menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Glory haleluya. Saya berdoa, Bapak Ibu semua, anak muda, tetap on fire di dalam Tuhan, tetap semangat, dimanapun kita berada, kita tetap semangat. Percayalah bahwa Tuhan kasih kita kemenangan. Puji nama Tuhan, glory haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, Bapak dan Ibu yang